mereka menemukan sosok wanita yang sedang duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Horror Voice, dan ini adalah cerita ke-20 di channel ini. Dan gue di sini akan bercerita tentang pengalaman beberapa mahasiswa yang mengikuti acara bridging di suatu daerah di kaki Gunung Merapi. Itu tepatnya di Kaliurang. Oh iya, gue dapet cerita ini tuh dari asisten dosen gue ya. Jadi sekitar tahun 2019 kan gue masih semester pertama ya. Nah, itu masih diajar oleh asisten dosen, jadi bukan dosen. Nah, pada salah satu pertemuan itu kan agak santai, jadi agak ya materi itu kalau nggak salah itu kayak udah mau selesai, dan pertemuan itu agak santai. Dan gue dapat cerita ini karena asisten dosen gue itu, sebut aja namanya Didit ya, Mas Didit, itu bercerita tentang pengalamannya mengikuti bridging angkatan tahun 2017. Jadi mahasiswa tahun 2017 mengikuti bridging. Oh ya, gue jelasin dulu. Jadi bridging itu suatu kegiatan outdoor ya. Jadi per semester itu tuh ada kegiatan bridging. Jadi kan gue waktu dulu kan itu ngambil jurusan pendidikan bahasa Inggris, PBI lah singkatannya. Itu setiap semesternya ada namanya bridging. Jadi semua mahasiswa itu pergi ke suatu tempat, dan kita itu biasanya melakukan outbound ataupun kayak ada materi-materi yang ada di desa di situ. Kalau seumpama kita ke desa pedesaan yang bridgingnya itu di dekat sawah-sawah, berarti kita belajar bagaimana cara bercocok tanam ya, untuk mungkin refreshing lah, seperti itu. Ntar gue ngerokok dulu. Sambil ngopi ya, karena haus banget rasanya. Oke, kita lanjut. Di kegiatan bridging ini tuh, jadi Mas Didit ini yang sebagai asisten dosen itu ikut jadi panitia di acara bridging angkatan 17 PB itu. Dari berangkat dari kampus sampai ke lokasi masih biasa-biasa aja, maksudnya lancar-lancar aja, dan di perjalanan juga tidak terjadi apa-apa ya. Nah, waktu sampai di tempat bridging tersebut kan menginap. Jadi kamar-kamar itu udah dibagi-bagi. Jadi satu kamar itu diisi sama 4 orang cowok, 4 orang cewek, itu udah dibagi semua. Nah, waktu pembagian itu kan Mas Didit ada di situ. Jadi satu kelas mahasiswa itu per kelas itu suruh ya berkumpul gitu, nanti dibagi kamar-kamarnya, udah dikasih list nomornya, dikasih kuncinya. Nah, waktu dibagi kamar-kamar itu ya, waktu masih pembagian kan ngantri. Nah, jadi beberapa mahasiswa itu ada yang nyolong-nyolong cari tempat untuk merokok. Jadi kan kampus gue dulu itu jadi ya nggak membolehkan mahasiswanya untuk merokok kayak gitu kan, yang namanya juga berbasis Islam ya, seperti itu. Nah, itu ada beberapa mahasiswa laki-laki tuh yang waktu nunggu itu nyolong-nyolong
tempat untuk sembunyi untuk mereka itu ngerokok. Nah di sana itu ada belasan mahasiswa dari kelas-kelas berbeda yang udah tau lah kodenya kalau mau cari tempat untuk ngerokok. Jadi cari tempat-tempat yang itu sepi dan dosen sama asisten dosen sama pembimbing itu nggak tahu gitu loh. Nah dan kumpulan mahasiswa ini tuh cari tempat yang ada di ujung situ. Jadi dari lokasi mereka sampai, terus waktu pembagian kamar itu kan, waktu mau acara dimulai itu tuh mereka itu sampai di sana dan cari tempat untuk nongkrong tadi, untuk ngerokok tadi. Nah mereka cari tempat yang agak jauh dari lokasi itu, dan mereka itu berkumpulnya itu di depan satu buah gubuk ya. Jadi gazebo gitu, tapi gazebonya tertutup dan mereka itu ada di depannya, dan di depannya gazebo itu ada kursi taman yang terbuat dari semen. Nah mereka di situ. Jadi kan nggak kelihatan ya, karena itu posnya ada di bagian belah atas, jadi kan berbukit-bukit kayak gitu. Dan lokasinya ini tuh berada di salah satu desa di Kaliurang, itu di kaki Gunung Merapi di daerah Jogja. Nah, seperti itu. Kita balik lagi ke cerita. Jadi mereka yang ngerokok biasa sambil ngobrol-ngobrol, ngerokok. Nah, yang namanya mungkin ya masih muda dan cowok-cowok yang itu kategorinya mungkin sompral ya. Jadi ada 4 orang mahasiswa cowok semua dari belasan itu tuh yang agak sompral emang. Mereka sambil ngerokok, sambil ngopi-ngopi kayak gitu kan. Mereka itu ngelihat ada di salah satu pohon itu, kalau nggak salah nama pohonnya itu randu, pohon kapuk. Nah di batang pohon kapuk itu tuh ada sarang lebah yang cukup besar, dan pohon randu itu juga besar. Jadi udah lama, udah pohon tua dan ada sarang lebah di situ. Nah mereka kan yang gue bilang tadi, mereka kan agak iseng lah kayak gitu lah, sompral. Nah mereka ini berempat ini tuh ngelihat sarang lebah itu tuh cari kerikil di daerah mereka tuh, cari kerikil, terus ayo yuk itu digangguin yuk, lebahnya digangguin. Salah satunya itu bilang kayak gitu. Nah yang 3 orang tadi kan yang ngerasa tertantang, ngerasa wah gitu kan, punya jiwa sompral yang sama kayak gitu. Nah cari juga kerikil di daerah itu, dan ada yang batu yang cukup besar. Nah di sarang lebah itu dilemparin dan salah 2 kerikil itu masuk ke sarang lebah itu, dan para lebahnya itu keluar. Dan dari perkumpulan belasan mahasiswa itu kan pada bubar ketakutan, lari. Nah dari situ kan ya kayak ya mereka itu ya jahil lah kayak gitu. Nah terus mereka menjauh, terus cari kerikil lagi, ditimpukin lagi, cari kerikil lagi, timpukin lagi, dan sampai sarang lebah itu tuh rusak. Jadi berbentuknya kayak ya biasa gitu lah, yang besar ya, itu jadi ya rusak. Jadi para lebah itu malah pada pergi kayak gitu kan, rusak. Nah setelah kejadian itu mereka dipanggil salah satu mahasiswa yang jadi perwakilan ngantri di pembimbing itu kan, yang ngasih nomor siapa yang menempati kamar ini, seperti itu. Nah suruh ayo balik udah giliran kita, karena kan pembagian itu kan cewek duluan, cewek selesai baru yang cowok. Nah belasan mahasiswa itu turun dan ke perkumpulan itu tadi. Dan setelah itu barang-barang mereka dipindahin dari dalam bis, dari yang mereka bawa dipindahin ke kamar-kamar itu kan. Mereka itu nginapnya tuh bukan di kamar-kamar hotel tapi di homestay ya. Jadi satu homestay itu mungkin ada 3 kamar, jadi ada 12 mahasiswa di situ. Nah setelah pindah-pindah barang itu kan udah
udah semuanya. Dan ada acara pembukaan, acara perkenalan, pokoknya acara-acara di bridging itu dan berjalan lancar. Nah, Asdos ini, Mas Didit ini bercerita, jadi beliau itu udah tahu, jadi ada salah satu mahasiswi itu yang memang terkenal karena mempunyai kemampuan mungkin disebutnya tuh indigo ya. Itu dari lahir, dan Mas Didit itu kenal akrab dan tahu kalau mahasiswa itu tuh punya yaitu kelebihan indigo ya. Dan malam pun tiba dan masih dengan kegiatan yang sama, masih ngikuti bridging, dan itu sekitar jam 11 malam. Kegiatan malam itu disudahi ya, karena paginya itu akan ada diagendakan itu ada kegiatan outbound paginya, dan setelah outbound itu pulang ke universitasnya, ke kampus. Nah, Mas Didit ini kan ya balik lagi ya, dia kan tahu ada salah satu mahasiswa yang punya indigo ya, punya kemampuan indigo. Nah, mahasiswi ini itu kenal dengan Mas Didit, dan mahasiswi ini tuh setelah acara tersebut bubar itu tuh mahasiswi itu nemuin ke Mas Didit, Mas Didit, kok aku itu ada yang bilang itu tuh ada yang mengganggu tempat ini Mas Didit, kayak gitu. Lah, siapa yang bilang? Siapa? Warga sini atau mahasiswa yang lain? Enggak Mas Didit, ini tuh penunggu tempat ini, dan ya nggak banyak orang bisa ngelihat Mas, saya kan tahu sendiri saya bisa ngelihat. Oh gitu ya, terus apa, mengganggu apa maksudnya, kayak gitu kan. Dan dari perbincangan itu Mas Didit bilang, setahu saya nggak ada yang komplain mengganggu ya, komplain mahasiswa ataupun dosen ataupun pembimbing yang lain tuh komplain yang ada merusak fasilitas ini ataupun mengganggu. Enggak Mas Didit, ini saya nanti malam suruh nemuin Mas. Oh ya udah kalau gitu kabarin aja yang baik-baik, wong saya juga kan nggak bisa ngeliat, nggak bisa tahu Mbak sorry, kayak gitu. Dan bubar, para pembimbing, para panitia itu beres-beres sound system ataupun tikar yang digelar di salah satu balai-balai di situ ya, yang untuk tempat mereka beracara kayak gitu. Dan selang beberapa jam, itu sekitar 1 jam, itu kan mungkin sekitaran jam 12, beberapa mahasiswi itu mendatangi panitia dan dosen pembimbing dan dosen juga Mas Didit itu, dan langsung ditemui Mas Didit. Mas, Mbak ini hilang, nggak tahu kemana. Tadi dikiranya mandi, tapi kok nggak ada ya? Kesini nggak ya Mas? Kayak gitu. Dan yang dimaksud mbak ini tuh itu yang indigo tadi, mbak yang indigo tadi, si mbak gitu. Lah kemana? Di sini nggak ada yang tadi. Di sini tuh para pembimbing sama dosen-dosen di sini, panitia di sini nggak ada tuh mahasiswa atau mahasiswa. Mungkin ke homestay lain ataupun ke kamar lain. Oh enggak Mas, enggak. Kan itu yang nyusul itu kan orang 3 mahasiswi. Enggak Mas, enggak ada. Yang satu lagi bilang, iya Mas, nggak ada kok Mas. Kemana ya gitu. Tolong Mas cariin Mas, saya takut ada apa-apa kayak gitu. Nah dari berita itu, jadi para dosen, para mahasiswi itu, para teman-temannya itu dicariin di seputaran balai itu,
terus dicariin di homestay mahasiswi lainnya, ada yang udah tidur, ada yang baru mau tidur. Itu tuh ya pada kaget gitu loh, dan dari kejadian itu tuh ya pada geger ya, pada rame ya, karena ya nyariin itu. Jadi masuk ke salah satu homestay mahasiswi nggak ada, nah yang di homestay mahasiswi itu ya bantuin nyariin. Jadi kan chaos banget ya kejadian itu, karena ada salah satu mahasiswi yang hilang waktu malam itu. Dan Mas Didit itu flashback, jadi beberapa jam lalu si mbak yang hilang itu bilang katanya ada salah satu penunggu yang mau bilang ke dia menemui dia kayak gitu. Nah, setelah dari beberapa homestay itu nggak nemu, sampai cari ke warung-warung yang buka di situ. Jadi kan itu desa wisata, sampai tanya ke warga, terus menghampiri warga yang lagi ronda di situ, terus yang punya tempat itu. Pokoknya chaos dan nyariin semuanya. Dan mahasiswa yang laki-laki itu kan ngedenger ya kabar itu ya mereka nyariin. Nah, Mas Didit ini sama yang lainnya itu setelah berputar-putar di lokasi homestay dan balai-balai itu ya, tempat lokasi itu, Mas Didit itu nyariin sampai ke sungai yang itu aliran sungainya itu adalah area untuk outbound besok paginya. Acara untuk outbound besok paginya, dan mereka menemukan sosok wanita yang sedang duduk, gue nggak tahu posisi duduknya, pokoknya duduk di aliran sungai itu, dan dia duduk membelakangi orang-orang yang mencari si mbak yang hilang itu. Dan dilihat, wah itu si mbak itu tadi pakaiannya sama kok, kerudungnya sama kok, itu. Nah, posisi si mbaknya ini tuh membelakangi si orang-orang yang nyari itu. Dihampirin lah itu, dan si mbak itu posisinya duduk di sungai dan menjamkan mata. Setelah itu dibangunin ya, jadi bangun, kamu itu dicariin. Nah, setelah itu si mbak ini tadi tuh buka mata dan ya dengan tatapan kosong dan cuman mengangguk. Dan setelah dituntun sama beberapa mahasiswi itu ya, dituntun dan disuruh ke salah satu homestay yang itu semua isinya itu adalah dosen pembimbing di situ, pembimbing bridging itu. Sampai sana kan kondisi basah, terus para mahasiswi itu suruh bawain bajunya si mbak ini dan suruh ganti di situ. Setelah dibawa ke salah satu homestay di situ, si mbak ini tadi ya, gue nyebutnya mbak aja karena gue nggak tahu namanya. Si mbak ini ditanyain setelah ditenangin, ditanya, kamu kenapa kok sendirian ada di kali, berendam di kali, duduk kayak gitu kan, ngeri ini. Maksudnya tuh malam-malam kenapa, orang-orang pada nyariin kamu loh, kamu tuh kenapa? Dan si mbak ini tadi tuh cerita, Mas Didit, karena kan yang paling kenal kan sama Mas Didit kan ya, saya tuh suruh nemuin salah satu sosok penunggu sini, dan mungkin sosok ini adalah penguasa di daerah ini ya Mas. Saya suruh bertemunya tuh di sungai itu tadi, di area outbound itu Mas. Saya tuh suruh nemuin di situ, dan saya tuh bertemu sosok itu, dan sosok itu tuh bercerita. Jadi ada beberapa mahasiswa laki-laki yang itu tuh mengganggu tempat ini kayak gitu, merusak salah satu benda di lokasi ini Mas, kayak gitu. Nah, di sana kan banyak ya berkumpul, jadi ada dosen, ada ya asisten dosen, panitia, dan warga beberapa kan ada di situ, dan mahasiswa yang pada ngeliatin itu kaget.
ngerusak apa, kan pada rame di situ. Dan Mbak tadi tuh bilang, Mas Didit, biar sosok itu bilang sendiri ya Mas, kayak gitu, biar saya panggilkan, seperti itu. Nah di sana kan pada udah chaos, dan si Mbak ini tuh bilang kayak gitu kan ya. Wah langsung lah di sana semakin ramai, pada ketakutan. Ada yang beberapa mahasiswi itu balik ke apa ya itu tadi, homestay-nya ya, karena ketakutan itu. Nah selang beberapa detik dari obrolan itu ya, bilang kayak gitu, si Mbak ini tuh langsung pingsan dan pada ditolongin. Kenapa? Nah waktu ditolongin itu langsung apa ya, orang-orang yang ada di situ tuh yang megangin itu, mau nolongin tuh pada mental semua. Dan yang tadi posisinya duduk sekarang tuh berdiri ya, tadi duduk di lantai sekarang berdiri, dan dengan tatapan yang itu bukan si Mbak tadi, dengan tatapan, dengan dia menggeram dan berucap dengan suara sosok laki-laki yang itu seperti berbadan besar. Dan sosok ini yang masuk ke dalam tubuh si Mbak ini tuh bilang dengan bahasa Jawa ya. Gue akan bercerita, gue translate aja langsung ke bahasa Indonesia, tapi nanti gue campur ke bahasa Jawa. Jadi ono sing ngerusak panggon iki. Jadi ada yang ngerusak tempat ini. Kayak gitu. Wah, semua pada terdiam, pada ketakutan gitu. Dan ada salah satu warga yang bapak-bapak ini berani itu ngobrol dengan sosok ini ya. Ngerusak nopo gitu kan. Hah? Ngerusak opo? Ngerusak apa? Kewan-kewan yang kene sing ora salah, yang nggak salah kok diganggu kayak gitu. Terus tanya-tanya kok nggak pakai bahasa, maksudnya bahasanya kok nggak sopan kayak gitu. Nah terus suruh saya apa, salah satu warga itu, panggil aku mbah ini kayak gitu. Sorry ada suara motor. Panggil aku mbah ini. Dan gue lupa sih sosok itu namanya siapa, pokoknya panggil aja mbah kayak gitu. Dan setelah itu si sosok ini tuh teriak-teriak, hahaha, aku yang punya tempat ini, kalian semua manusia menggunakan tempat ini seharusnya dengan sopan santun, seharusnya dengan kesantunan, jangan berlagak memiliki tempat ini. Kalian semua tuh pendatang, ya harus tahu tata krama yang ada di tempat ini. Jangan sekali-kali mengumpat, merusak. Apalagi ada sesuatu hal yang dirusak dan hal ini tuh nggak mengganggu kalian kayak gitu. Setelah itu kan orang-orang di sana ya, orang-orang di sana yang ada di homestay itu kan kebingungan. Sosok ini tuh teriak-teriak, ketawa-ketawa itu, tapi dengan marah ya, dengan emosi kayak gitu. Dan diambillah satu gelas yang ada gagangnya kayak gini, diambil, dan gelas itu tuh dilempar ke lantai, dan salah satu beling pecahan dari gelas itu diambil sama sosok itu ya, sama mbak ini yang kerasukan itu diambil. Dan si pecahan gelas ini tuh disodorkan ke salah satu warga yang itu ngobrol di situ, ngobrol sama itu. Sopo mau sing ngerusak blok panggilin, yang tadi ngerusak siapa, panggilin. Kalau nggak aku panggilin kamu yang jadi taruhannya. Kamu warga sini, kamu yang buka tempat ini, kamu yang buka tempat ini untuk umum. Dan disodorkan itu, dan semuanya kan pada panik. Langsung lah Mas Didit sama yang lainnya itu, yang para cowok-cowok lain itu megangin itu tadi, cengkeraman itu biar nggak ditusukkan lah. Pokoknya digenggam semuanya ya, mulai dari kaki, dua kakinya sama tangan itu digenggam itu.
ya sama aja, mereka tuh kayak nggak kuat lah karena memang tubuh si mbak ini tuh kecil tapi kuat, punya kekuatan yang wah itu melebihi satu badan orang dewasa ya. Itu kan karena mungkin dirasuki sosok itu, dan langsung lah mereka kan kebingungan, mbah sinten mbah kulo beluke mbah gitu. siapa mbah dan sosok itu tadi itu langsung seperti ini, posisi seperti ini, ono patang wong papat lanang 4 orang cowok yang tadi ngerusak serumah hewan yang ada di pohon randu sebelah sana. Dan wit randu itu pohon randu itu adalah tempat saya kalau saya tuh sedang duduk. Pokoknya tempatnya di sana. Panggilkan, kalau enggak nyawa taruhannya, kayak gitu. Wah, di sana suasana semakin chaos ya. Langsung lah para mahasiswa yang laki-laki itu disuruh sama Mas Dide sama yang lain itu suruh nyariin, dan dari kejadian itu dicariin di homestay mahasiswa laki-laki itu, dicariin keliling siapa yang tadi yang ini pindah kan ya mungkin susah dicari karena pelaku 4 orang tadi itu nggak pada ngaku ya, kayak gitu. Dan ada salah satu mahasiswa itu yang ikut perkumpulan yang ngerokok tadi siang tadi itu tahu kalau ada yang itu tadi ngelempar kerikil sama batu yang ada di sarang lebah itu. Nah, si ini pak gitu. Nah, mereka semua langsung dipanggil 4 orang itu tadi dan dibawa ke si mbak ini, ada si jin tadi yang ngerasuk si mbak ini, lokasinya dibawa itu. Dan jin itu tuh yang merasuk ke mbak ini tadi tuh memarahi ya, dengan bahasa Jawa memarahi 4 orang mahasiswa ini. Wah, ini di tempat orang bukannya sopan santun malah ngerusak, ngomong aja nggak sopan, pakai kata-kata kasar di tempat orang. Salah satu dari kalian saya tahu orang Jawa tapi kok nggak ada Jawa-Jawanya, nggak ada sopan-sopan Jawa. Wah, dimarahin lah sosok itu marahin para 4 mahasiswa itu. Dan ada salah satu yang nangis ya kayak gitu, ampun mbah, ampun. Dan setelah itu salah satu warga itu tuh beda bapak ini beda, tapi ada salah satu warga itu bilang, udah mas, maaf, minta maaf mas itu tadi. Dan 4 orang itu tuh dengan satu perwakilan itu meminta maaf apa yang dilakukannya tadi siang, seperti itu, minta maaf. Dan sosok ini tuh memaafkan ya, tapi nggak boleh diulang. Maksudnya memaafkan asal kamu nggak boleh ngulang, dan nggak boleh ngulang di tempat ini lagi kalau kalian itu ada acara seperti ini di tempat ini, dan lagi di tempat lain pun lakukanlah hal semacam ini. Jadi sosok ini tuh malah menasehati semua yang ada di sana. Jadi harus ada sopan santun seperti itu. Dan salah satu salah satu penanggung jawab di acara bridging itu ya sosok perempuan ya. Sosok ibu-ibu itu adalah salah satu dosen gue juga di situ, dan beliau ada di situ. Dan si jin ini tuh tahu, si sosok ini tuh tahu kalau salah satu penanggung jawabnya itu yaitu tadi si ibu ini. Dan sosok ini tuh setelah memaafin si 4 mahasiswa itu yang bersalah itu, dan sudah dimaafkan, sudah katakanlah udah diceramahi lah kayak gitu ya, itu bilang ke penanggung jawab itu, si ibu ini lah bilangnya, gue sensor ya, si ibu itu penanggung jawab, Sri mbok yo tulung nek duwe
anak-anak didik sing apik, ora gur ngomong ke bab pelajaran ning kelas ki ya. Yo ngomong ke adab tata krama Sri Kandhanono gitu. Jadi Sri itu adalah sebutan kayak apa ya, sebutan sopan untuk perempuan ya di Jawa. Mbak, Bu ya dibilangin para anak-anak didiknya kalau di kelas itu tuh nggak cuman materi-materi pelajaran aja yang diajarkan, tapi juga tata krama, kesopanan kayak gitu. Jadi nggak cuman materi. Dan ya itu si Jin ini tuh, si sosok ini tuh bilang panjang lebar ya. Itu katanya Mas Didit ya yang cerita. Itu nggak cuman si Jin ini tuh nggak cuman bilang tentang adab tata krama aja, tapi bilang dengan apa ya, jadi sosok ini tuh agamis kayak gitu. Jadi malah menggurui bab keagamaan. Jadi ada yang ngakunya itu Jin itu Islam, dan ya itu tadi ngajarin keagamaan Islam kayak gitu. Dan ya mungkin tepat ya, karena ya kampus gue ini tuh kampus berbasis Islam kayak gitu. Dan Mas Didit itu juga udah feeling, wah si Jin ini tuh si Jin Muslim mungkin kayak gitu. Ya itu tadi. Dan setelah semuanya beres, karena kan ya udah minta maaf dan si sosok ini tuh udah selesai bicara seperti itu, ya wes, aku pamit, aku arep bali. Ya udah, aku mau pamit, aku mau pulang kayak gitu ke tempatku kayak gitu. Moga pada sehat semuanya. Ingat, dimanapun kalian semua harus nerapin sopan santun, entah sesama manusia, entah pun yang gak kelihatan seperti itu. Dan Jin ini tuh langsung pergi, dan Jin ini tuh mengucapkan salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pergi. Dan langsung si mbak ini yang tadinya dirasuki oleh sosok Jin itu langsung pingsan. Dan selang beberapa menit setelah siuman kan dikasih minum, dikasih ini, dan selang beberapa menit dari siuman itu terdengarlah adzan subuh. Jadi kejadian ini tuh ya berlangsung ya mungkin sekitar 4 jam ya. Kan dari jam 12 itu sampai ya adzan subuh seperti itu. Dan setelah kejadian itu semuanya pada istirahat, dan dilakukan outbound itu sekitaran jam 8 katanya kan. Setelah outbound itu terus pada makan-makan, setelah itu mereka pulang, dan alhamdulillah selamat sampai kampus seperti itu. Nah, dari cerita ini kita ambil yang positif-positifnya ya. Jadi yang buruk-buruknya ya singkirkan, hilangkan lah untuk kawan-kawan semua, buat gue juga ya. Dan ya mungkin bukan kapasitas gue untuk bilang ke kawan-kawan ya, tapi ya kita ambil sisi positifnya aja dari cerita ini ya. Karena ya kita dapat pelajaran tuh nggak cuman dari manusia, jadi ya seperti itulah. Dan mungkin juga sosok penguasa ini, si Jin ini tuh mungkin ya kategorinya tuh Jin baik ya. Dari beberapa jin yang itu tuh jahat, itu ini jin baik yang itu tadi bilang beberapa wejangan-wejangan yang malah ke manusia kayak gitu. Maaf, mungkin cerita ini nggak terlalu ya itu tadi, nggak menakutkan ya, tapi kan ya ada banyak sisi positifnya yang bisa kita ambil. Dan mohon maaf sekali lagi, ini bukan kapasitas gue untuk bilang ke kawan-kawan semua, tapi ya semoga dapat diterima oleh kawan-kawan semua yang nonton dan dengerin video ini. Oh iya, gue ada kelupaan. Jadi cerita ini tuh belum gue konfirmasi ke asdos gue ya, belum gue konfirmasi ke pokoknya yang ada di cerita ini. Kalau seumpama cerita ini tuh ditonton oleh yang bersangkutan, gue mohon maaf. Dan apabila juga yang bersangkutan ini tidak mau cerita ini dipublish
untuk khalayak umum di YouTube, gue siap untuk menghapus cerita ini. Seperti itu. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah mau dengerin dan mau ngeliat video ini. Terima kasih udah mau nge-share, udah ninggalin komentar yang baik-baik untuk kedepannya channel ini. Gue terima kasih banget sama kalian. Terima kasih, dan gue tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.